Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Rusdianisma, NIM akhir 37. Saya mahasiswi dari UMSIDA, Prodi PGSD, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu. Share model pembelajaran berbagi. Model ini didasarkan pada gabungan pemikiran yang muncul dari beberapa disiplin ilmu. Shared model atau model pembelajaran berbagi, yakni model pembelajaran terpadu gabungan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi. Dalam perencanaan atau pengajarannya, menciptakan satu fokus pada konsep keterampilan dan sikap, yang mana nantinya akan dilakukan penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi dalam satu tema, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam shared model atau model pembelajaran berbagi ini, karakteristik yang pertama menyebutkan memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Maksudnya disiplin komplementer di sini bahwa ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi. Selanjutnya, terdengar seperti apa model pembelajaran shared atau berbagi ini? Yakni seperti melihat benda jauh menggunakan teropong binokuler yang menggunakan dua lensa, sehingga ketika kita melihat objek yang jauh akan terlihat jelas, yang mana sebelumnya objek tersebut terlihat samar dan terpisah. Dua lensa pada teropong ini dianggap dua mata pelajaran, sehingga ketika melihat satu objek melalui teropong, maka objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Selain terdapat karakteristik, model pembelajaran shared atau berbagi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan model pembelajaran ini, yang pertama, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang kedua, hanya dua bidang yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi akan lebih mendalam. Yang ketiga, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Selanjutnya, kekurangan dalam model pembelajaran shared ini. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, penyusunannya memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan tim. Yang ketiga, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Kemudian, dalam pembelajaran model shared atau berbagi ini, langkah-langkah pembelajaran yang diambil dapat dimulai dengan yang pertama,
menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memiliki beberapa konsep, keterampilan, sikap yang memiliki keterhubungan yang erat, tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, guru akan memilih konsep kegiatan atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa, memberikan pengalaman bagi siswa secara langsung. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran shared atau berbagi ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, seperti di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar, guru akan memilih mata pelajaran yang memiliki topik yang sesuai dan dapat dipadukan. Misalnya, mengambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam. Dapat dilihat dari 2 lingkaran tersebut. Pada kajian pertama, Bahasa Indonesia meliputi yang pertama, Ibu Malin rajin bekerja. Yang kedua, masyarakat desa menolong Malin saat terdampar. Yang ketiga, Malin anak durhaka dan tidak hormat pada orang tua. Dan pada bidang kajian kedua, yakni pendidikan agama Islam, meliputi yang pertama, menampilkan perilaku terpuji. Yang kedua, menampilkan perilaku tolong-menolong. Dan yang ketiga, menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Kedua bidang kajian tersebut beririsan pada satu topik atau bahasan, yakni mengenai perilaku terpuji, yang merupakan konsep, keterampilan, dan sikap yang saling tumpang tindih pada kedua bidang kajian tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.